Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan Kami dari kelompok kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Ibu Eli tentang masalah stunting. Apa pengertian stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita ya, bayi atau bayi bawah 5 tahun karena kekurangan gizi yang bisa menyebabkan gagal tumbuh itu anak menjadi pendek pada usia atau yang sering kita tahu istilahnya Mengapa stunting itu bisa terjadi? stunting bisa terjadi karena mungkin pada masa kehamilan ibunya tidak memperhatikan asupan gizi yang bagus untuk pertumbuhan bayi di dalam kandungannya, dan juga setelah pasca melahirkan dia tidak memberikan asupan gizi yang bagus juga pada anaknya tersebut. Itu bisa terjadi stunting. Bagaimana cara pencegahan stunting? Untuk pencegahan stunting seperti yang saya katakan, stunting bisa dicegah karena stunting itu bukan faktor dari keturunan. Biasanya kan pengertian dari ibu-ibu atau orang-orang sekarang stunting itu karena keturunan. Biasanya yang ibunya pendek atau bapaknya pendek, nanti anaknya bisa pendek, otomatis pendek seperti itu. Padahal itu bisa terjadi karena seperti pertanyaan yang di awal tadi, karena kurangan asupan gizi yang seimbang pada masa kehamilan, terus setelah pasca melahirkan, yaitu yang dikenal dengan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dari usia 0 hari bayi itu, misalnya ibunya udah tahu iya hamil, itu jadi hamil itu dia itu harus memperhatikan asupan gizi yang bagus untuk pertumbuhan anaknya di dalam perut, juga setelah pasca melahirkan juga sesuai dengan, misalnya kan harus pemberian ASI. ASI itu dibutuhkan untuk ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Dan kenapa bisa terjadi stunting? Karena kurangnya gizi tersebut itu rawan stunting itu nyampe usia 2 tahun atau 1000 hari. Selama 1000 hari itu harus benar-benar dijaga asupan gizinya untuk anak biar tidak terjadi stunting. Dengan gizi yang sangat seimbang, terutama untuk bayinya tersebut. Nah, gimana usia rawan stunting? Usia rawan stunting itu terjadi 0 sampai 1000 hari itu, 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar memang harus dijaga benar-benar untuk pertumbuhan, karena pertumbuhan bayi itu sesuai dengan apa yang dia makan. Dia makannya bagus, otomatis hasil perkembangannya itu juga bagus sesuai dengan apa yang asupan gizinya dimakan itu. Juga mempengaruhi pola otaknya. Kalau makanannya bagus, ya berarti otaknya bisa berkembang dengan baik. Jadi bisa jadi anak yang pintar juga, untuk pertumbuhannya tidak stunting yang kebanyakan orang-orang sekarang itu. Karena stunting itu kebanyakan orang-orang dulu itu karena banyak pantangan seperti ojo maem ini, jangan makan itu, nanti ibunya kayak gini, nanti anaknya gitu. Padahal itu tidak mempengaruhi tumbuh kembangnya anak atau bayi di dalam kandungan dan pada masa pertumbuhan. Jadi stunting itu memang karena pola asupan gizi yang sangat dibutuhkan.
kapan pencegahan yang tepat untuk mengatasi stunting? Pencegahannya itu pada waktu yang sangat bagus itu pada masa mas bayi usia 0 sampai 1000 hari APK tersebut, si ibu harus rajin periksa pada masa kehamilan, terus minimal 4 kali dalam masa kehamilannya itu. Lebih baik itu setiap bulan. Kalau di desa sekarang kan banyak ya ibu-ibu hamil di desa itu, sekarang sudah ada kegiatan dan kegiatan ibu hamil, pertemuan ibu hamil yang dikondisikan oleh bidan desa. Juga ada senam ibu hamil, itu juga sangat mempengaruhi kondisi dan perkembangan bayi di dalam kandungan si ibu. Juga nanti setelah pasca melahirkan juga ada kunjungan-kunjungan dari bidan desa yang sesuai dengan yang dibutuhkan dari ibu nifasnya tersebut, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak. Tapi sekarang itu memang semuanya boleh dimakan. Kalau zaman dulu kan makannya harus gini. Tapi sekarang itu tidak, semua bisa dimakan selagi itu sehat dan banyak isinya dan tidak ada pantangan. Seperti itu bisa untuk mencapai masa-masa keemasan anak dan bayi dan anak itu menjadi otaknya berkembang sesuai dengan yang asupan gizi yang diberikan oleh orang tuanya itu. Jadi benar-benar sangat berkembang dengan baik sesuai dengan asupan orang tua. Semua tergantung dari orang tuanya. Kenapa bisa stunting? Karena orang tuanya dablek, seperti itu ya. Dablek istilahnya, dia itu tidak memperhatikan asupan gizi yang baik untuk anaknya. Itu bisa menjadikan anak jadi bodoh, juga rawan stunting. Terus siapa saja yang dapat itu? Semua bisa, karena stunting itu bukan keturunan. Sekali lagi ya, stunting itu bukan keturunan. Misalnya ibunya cebol, ibunya pendek, anaknya nanti pendek, itu banyak yang ibunya tinggi, bapaknya tinggi juga anaknya pendek. Itu karena pola asuh dan asupan gizi selama masa kehamilan sampai usia, pokoknya masa rawan untuk stunting itu 0 sampai 1000 hari HPK, 1000 hari kehidupan atau usia 2 tahun. Itu adalah masa-masa rawan. Jadi setelah 2 tahun dia kok berkembangnya baik, itu lewat, tidak akan terjadi stunting. Tapi kalau misalnya dari 0 sampai usia 1000 hari itu dia perkembangannya lambat atau misalnya enggak tinggi-tinggi, itu kemungkinan besar bisa menjadi stunting. Jadi stunting itu bisa semua orang semua orang bisa terkena, tergantung dari pola pemberian gizi si ibu tersebut. Dan juga bisa dicegah dengan pemberian gizi. Si ibu itu memberikan gizi yang seimbang pada masa kehamilan dan masa setelah melahirkan, setelah usia anak 2 tahun. Jadi ini wawancaranya segini aja. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.